Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang konsep operasional bank syariah, yaitu bagaimana sistem keuangan syariah dijalankan secara praktis oleh lembaga perbankan Islam. Bank syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana seluruh aktivitasnya itu harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah memiliki mekanisme operasional khas, mulai dari bagaimana dana diperoleh, bagaimana dana tersebut dialokasikan, hingga bagaimana keuntungan diedarkan kepada para nasabah. Bank syariah bukan hanya sebagai lembaga keuangan alternatif, namun juga telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian yang lebih adil dan transparan. Melalui prinsip-prinsip Islam yang mendasari operasionalnya, bank syariah berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi, menghindari praktik-praktik yang merugikan, serta memberikan solusi finansial yang lebih inklusif. Oleh karena itu, pemanfaatan mekanisme operasional bank syariah sangatlah penting agar kita dapat lebih mengapresiasi kontribusinya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk lebih memahami bagaimana bank syariah beroperasi, terlebih dahulu kita perlu memahami sedikit dasar hukum dan prinsip yang mendasari operasionalnya. Yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama. Operasional bank syariah tidak lepas dari dasar hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini menjadi landasan dalam menentukan mana transaksi yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Dalam Al-Quran misalnya, ada larangan tegas terhadap praktik riba atau bunga, seperti yang tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Sementara itu, hadis juga banyak memberikan arahan soal keadilan, kejujuran, dan prinsip tolong-menolong dalam bermuamalah. Jadi, bisa dikatakan segala aktivitas bank syariah itu harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber ini. Yang kedua, ada fatwa DSN MUI sebagai panduan praktis. Dikarenakan kondisi ekonomi terus berkembang, dan tidak semua kasus dibahas secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis, maka peran fatwa DSN MUI ini menjadi sangat penting. DSN MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman praktis bagi bank syariah agar operasional mereka itu tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, fatwa tentang akad murabahah, ijarah, atau mudharabah yang menjelaskan bagaimana transaksi itu dijalankan secara halal. Jadi meskipun kita hidup di zaman yang modern, bank syariah tetap punya pegangan agar bisa beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya ada transaksi dengan akad yang sah secara syariah. Setiap transaksi di bank syariah wajib menggunakan akad atau perjanjian yang sah menurut hukum Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya fokus pada bunga dan pinjam-meminjam uang, bank syariah menggunakan sistem kerjasama atau jual beli yang disepakati di awal. Misalnya, jika nasabah mau membeli rumah, bank syariah bisa menggunakan akad murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Atau jika nasabah ingin menanamkan modal, bisa menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Hal ini penting dikarenakan akad adalah bentuk kesepakatan yang menandai bahwa transaksi dilakukan secara halal dan transparan. Yang keempat, berfokus pada sektor real. Salah satu ciri khas bank syariah adalah kelanjutannya dengan aktivitas ekonomi real. Artinya, uang yang beredar melalui bank syariah harus benar-benar masuk ke sektor yang produktif, seperti perdagangan, pertanian, manufaktur, dan jasa. Tujuannya itu agar perputaran uang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat, bukan hanya sekedar keuntungan finansial di atas kertas. Dengan cara ini, bank syariah berusaha menciptakan perekonomian yang adil,
stabil dan berkelanjutan. Tidak ada spekulasi atau praktik uang dari uang yang tidak memiliki dasar aktivitas yang nyata. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah memiliki sistem yang khas dan berbeda dari bank konvensional. 3 hal utama yang menjadi dasar operasionalnya adalah bagaimana bank memperoleh dana, bagaimana dana tersebut dialokasikan, hingga bagaimana pendapatannya itu dibagi hasilkan kepada para nasabah. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi landasan dalam praktik perbankan syariah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang sumber dana bank syariah, atau dari mana bank syariah memperoleh dana yang kemudian digunakan untuk kegiatan operasional dan pembiayaannya. Sumber dana bank syariah adalah usaha yang dilakukan bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya, sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang dengan kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan. Sumber-sumber keuangan juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penyalur dana, bank harus terlebih dahulu menghimpun dana, sehingga dari selisih tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Seperti yang kita ketahui, salah satu kendala bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan dana. Hampir 100% perusahaan memerlukan dana untuk kegiatan usahanya. Pentingnya dana membuat setiap perusahaan berusaha keras untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia, termasuk perusahaan lembaga keuangan seperti bank. Kemampuan bank dalam memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber dana, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Dalam prakteknya, dana yang tersedia sangat beragam, dengan berbagai persyaratan pula. Dalam hal ini, bank harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, sehingga tidak salah menentukan pilihan. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari yang pertama, dana sendiri, merupakan dana yang berasal dari pemilik bank, seperti modal yang disetor, cadangan, dan laba yang ditahan. Biasanya bank menggunakan dana ini ketika mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana dari luar, atau ketika mereka memang mempunyai tujuan tertentu. Misalnya, bank ingin membuka cabang baru, memperbesar usahanya, atau mengganti berbagai sarana dan prasarana lama dengan yang baru. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar dibandingkan dengan meminjam dari lembaga lain. Kerugiannya sendiri adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar, membutuhkan waktu yang relatif lama. Secara garis besar, dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari yang pertama, setoran modal pemilik saham. Dalam hal ini, pemilik saham dapat menyetor dana atau membeli saham yang dikeluarkan dari perusahaan. Yang kedua, cadangan bank merupakan cadangan laba tahun yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Cadangan ini sengaja disimpan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Yang ketiga adalah laba ditahan, merupakan laba yang memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Selanjutnya, ada dana dari pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini mempunyai peranan penting dalam tersedianya dana bank. Keberhasilan bank dalam operasionalnya juga sangat ditentukan oleh keberadaan dana pihak ketiga ini.
Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber yang lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Untuk dapat memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan dengan maksud agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito. Giro sendiri adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Biaya imbal jasa atau bunga atau balas jasa yang dibayar bank untuk giro ini paling kecil dibanding jenis simpanan lain. Jadi bank menyebutnya dana murah. Yang kedua ada tabungan. Ini merupakan simpanan yang biasanya digunakan orang untuk menabung dan bisa ditarik kapan saja. Selanjutnya ada dana pinjaman. Dana pinjaman juga ada untuk bank yang sulit mencari sumber dana sendiri atau dana pihak ketiga. Dana dari sumber ini akan digunakan untuk mendanai atau membayar transaksi tertentu. Dana pinjaman ini bisa berasal dari pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman dari bank lain di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, dan bisa juga dari obligasi. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh melalui yang pertama, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya atau kekurangan uang tunai untuk operasionalnya. Yang kedua, pinjaman antar bank. Biasanya diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini dikenal dengan sebutan interbank call money yang biasanya bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif lebih tinggi. Selanjutnya ada pinjaman dari bank luar negeri. Bank bisa meminjam dari bank-bank di luar negeri, misalnya dari bank di Amerika Serikat atau negara lain. Biasanya ini dilakukan kalau bank butuh dana tambahan dalam mata uang asing atau kegiatan internasional. Yang keempat ada surat berharga pasar uang atau SBPU, di mana pihak bank bisa menerbitkan surat berharga yang bisa diperjualbelikan di pasar uang. Surat ini bisa dibeli oleh perusahaan keuangan maupun perusahaan non-keuangan yang tertarik. Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank sesuai dengan fungsi intermediarinya, maka bank berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. Yang kedua ada mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Nah, untuk mencapai kedua keinginan tersebut, maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu yang pertama ada aktiva yang menghasilkan atau earning assets. Aktiva ini adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas yang pertama ada pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau mudharabah. Skema ini merupakan bentuk kerjasama di mana pemilik dana atau sahibul mal memberikan modal kepada pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan usaha ini dibagi sesuai nisbah atau proporsi yang telah disepakati di awal. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pengelola.
Bagi bank, pembiayaan mudharabah ini memberikan potensi imbal hasil berbasis kinerja usaha. Yang kedua ada pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah. Skema ini merupakan bentuk kerjasama usaha di mana dua pihak atau lebih termasuk bank berkontribusi modal baik dalam bentuk uang, barang, maupun keahlian untuk menjalankan suatu usaha bersama. Keuntungan ini dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung proporsional berdasarkan porsi modal. Bank memperoleh pendapatan dari bagi hasil keuntungan usaha tersebut. Yang ketiga ada pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau al-bai. Dalam prinsip ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Contoh akad jual beli dalam perbankan syariah meliputi murabahah atau jual beli dengan margin, salam jual beli dengan pesanan dengan pembayaran di muka, dan istisna atau jual beli barang yang dibuat sesuai pesanan. Pendapatan bank berasal dari margin keuntungan atas transaksi tersebut. Yang keempat ada pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Ijarah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah. Ijarah muntahiyah bin tamlik adalah akad sewa yang disertai janji pemindahan kepemilikan aset di akhir masa sewa, baik melalui hibah atau penjualan. Pendapatan bank berasal dari pembayaran sewa selama periode akad. Yang kelima ada surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya yang merujuk pada investasi bank dalam instrumen keuangan syariah, seperti suku atau obligasi syariah, saham syariah, reksadana syariah, atau instrumen pasar uang syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendapatan bank berasal dari imbal hasil, dividen, atau capital gain dari investasi tersebut. Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan perbankan, maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktifanya. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan, bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Nah, yang kedua ada aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning assets. Aktiva ini adalah aset yang tidak menghasilkan pendapatan. Pada non-earning asset ini terdiri dari yang pertama ada aktiva dalam bentuk tunai atau cash assets. Aktiva dalam bentuk tunai atau cash asset ini terdiri dari uang tunai dalam cadangan likuiditas yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank, dan item-item tunai lainnya yang masih dalam proses penagihan atau collection. Yang kedua ada pinjaman atau card. Pinjaman Qard Al-Hasan adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini, bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari penerima Qard. Yang ketiga ada penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Selanjutnya ada penentuan pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Nah, dalam perbankan syariah di Indonesia, konsep bagi hasil atau profit and loss sharing merupakan salah satu prinsip utama dalam menyalurkan pembiayaan dan menghimpun dana dari masyarakat. Pembagian hasil ini didasarkan pada akad kerjasama yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada dua metode utama yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Yang pertama ada profit sharing atau bagi untung. Profit sharing ini adalah metode bagi hasil yang dihitung dari keuntungan bersih atau net profit
yaitu pendapatan total setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses usaha atau pengelola dana. Dengan kata lain, yang dibagi adalah sisa pendapatan setelah semua pengeluaran atau seperti biaya operasional, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang dikurangi. Contohnya yaitu sebuah usaha menghasilkan penjualan sebesar 3 juta rupiah dan mengeluarkan biaya usaha sebesar 1 juta rupiah. Maka keuntungan bersih yang akan dibagi adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, pada perbankan syariah, istilah yang digunakan adalah profit and loss sharing, yaitu pembagian keuntungan dan kerugian sesuai porsi yang disepakati dalam akad. Jika usaha menghasilkan keuntungan, hasilnya dibagi sesuai nisbah atau proporsi kesepakatan. Jika merugi, kerugian ditanggung sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal atau sahibul mal ini berarti berkurangnya modal. Sedangkan bagi pengelola atau mudarib adalah hilangnya upah atau imbalan atas usahanya itu. Kelemahan dari metode ini adalah potensi bagi hasil yang lebih kecil bagi pemilik dana atau sahibul mal karena adanya pengurangan biaya. Jika keuntungan setelah biaya rendah, maka hasil yang dibagi juga akan kecil. Hal ini dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah. Nah, yang kedua ada revenue sharing atau bagi hasil bruto. Revenue sharing ini adalah metode bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan kotor atau gross revenue tanpa dikurangi biaya-biaya usaha. Dengan kata lain, seluruh pendapatan yang dihasilkan dari usaha atau proyek itu langsung menjadi dasar perhitungan bagi hasil. Contohnya yaitu sebuah usaha menghasilkan penjualan sebesar 3 juta rupiah dengan biaya usaha 1 juta rupiah yang dibagi dalam revenue sharing tetap 3 juta rupiah atau total penjualannya tanpa mengurangi biaya apapun. Keunggulan dari metode ini adalah tingkat bagi hasil yang lebih besar bagi pemilik dana dibandingkan metode profit sharing karena hasil yang dibagikan berasal dari total pendapatan sebelum dikurangi biaya. Oleh sebab itu, bank yang menerapkan revenue sharing ini cenderung lebih menarik bagi masyarakat yang ingin menempatkan dananya di bank syariah. Karena potensi imbal hasil ini yang lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga pasar konvensional. Dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan metode revenue sharing dalam perhitungan bagi hasil. Hal ini bertujuan untuk memberikan hasil yang lebih kompetitif bagi nasabah atau pemilik dana dan meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi di bank syariah. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, peran bank bisa berbeda-beda. Yang pertama, sebagai pengelola dana atau mudarib, yaitu biaya ditanggung oleh bank syariah. Dan yang kedua, sebagai pemilik dana atau sahibul mal, yaitu biaya ditanggung oleh nasabah atau pengelola usaha. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah dibahas tadi, yaitu operasional bank syariah dibangun di atas prinsip keuangan Islam yang menolak riba, gharar, dan maisir serta mengedepankan keadilan, transparansi, dan kerjasama. Mekanisme operasionalnya mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada sumber dana, yang kedua ada alokasi dana, dan yang terakhir ada distribusi pendapatan. Sumber dana berasal dari dana sendiri, dana pihak ketiga, dan dana pinjaman. Dana tersebut kemudian dialokasikan dalam bentuk pembiayaan syariah dan investasi sektor real. Pendapatan yang dihasilkan akan didistribusikan kepada nasabah dan pemilik modal berdasarkan nisbah yang disepakati. Demikian, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal